Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudon Agustin dengan nomor NIM 430402000006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar dan ruang lingkup psikologi kognitif. Pada materi ini nanti terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama ada konsep dasar psikologi kognitif, kemudian yang kedua ada definisi psikologi kognitif, dan yang ketiga ada ruang lingkup psikologi kognitif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar psikologi kognitif. Konsep dasar psikologi kognitif. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, yaitu proses berpikir. Yang mana artinya adalah kemampuan seseorang individu untuk menghubungkan, mengevaluasi, atau meninjau suatu peristiwa berdasarkan informasi atau pengalaman faktual empirisnya. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana aliran informasi ditangkap oleh indera, kemudian diproses dalam jiwa sebelum akhirnya terhubung dengan kesadaran dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku. Umumnya, proses kognitif dibagi menjadi 5 bagian penelitian, yaitu persepsi, memasukkan dan menganalisis informasi dari luar. Yang kedua, perhatian atau proses perhatian ini memungkinkan kita untuk fokus pada satu atau lebih sumber informasi dan mempertahankan fokus. Yang ketiga, memori, gudang fakta, peristiwa, dan juga keterampilan. Kemudian ada bahasa yang melibatkan penggunaan simbol sebagai alat komunikasi dan pemikiran. Dan yang kelima atau terakhir ini berpikir, melibatkan berbagai aktivitas mental. Psikologi kognitif ini memiliki dua konotasi yang bisa diartikan dengan istilah yang pertama, kognisi atau cognition, dan yang kedua itu pendekatan kognitif atau cognitive approach. Pada arti kognisi atau cognition ini, psikologi kognitif itu dipandang sebagai salah satu cabang psikologi yang mana di dalamnya mempelajari proses mental seperti proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Sedangkan sebagai pendekatan kognitif, psikologi kognitif ini dipandang sebagai cara tertentu dalam mendekati berbagai fenomena psikologis manusia yang berbeda dengan pendekatan psikologis lainnya. Kita ke pembahasan yang kedua, topik yang kedua mengenai definisi psikologi kognitif menurut para ahli. Definisi psikologi kognitif menurut para ahli di sini ada dua. Yang pertama menurut Kaplan, yang mana kognitif adalah salah satu bidang atau wilayah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, niat, dan keyakinan. Ranah kognitif ini juga memiliki kaitan dengan kondisi, dengan kehendak, dan juga feeling. Kemudian ahli yang kedua ada Sandrock, yang mana berpikir mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan diubah, serta diingat dan digunakan di dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Itu adalah definisi psikologi kognitif. Kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu ruang lingkup psikologi kognitif. Nah, di sini ada 12 bidang penelitian yang berkontribusi pada teori dan teknik psikologi kognitif. Yang pertama ada ilmu saraf kognitif. Psikolog kognitif dan ahli otak ini bekerja sama untuk mempelajari proses elektrokimia di otak dan juga sistem saraf yang nantinya dapat menjelaskan proses kognitif. Kemudian yang kedua ada persepsi. Persepsi ini adalah cabang psikologi yang secara langsung berkaitan dengan persepsi dan interpretasi rangsangan sensorik. Misalnya ketika kita diskusi dalam ruangan, kita mendengarkan pertanyaan dari kelompok lain. Telinga kita ini menangkap gelombang suara yang mana setelah itu kita memberi makna pada apa yang kita rasakan dengan telinga kita. Persepsi itu bukan hanya fenomena visual, yaitu segala sesuatu yang kita lihat secara fisik. Para ahli perkembangan menganggap persepsi sebagai bagian dari pemahaman input sensorik yang dihubungkan indera ke otak dan dikirimkan ke sistem saraf pusat. Dengan kata lain, persepsi ini adalah penafsiran otak dari semua informasi yang diberikan oleh indera fisik. Persepsi ini membantu menentukan semua yang kita miliki, semua yang kita inginkan, pikirkan dan butuhkan secara pengalaman masa lalu. Kemudian yang ketiga ada rekognisi pola. Rekognisi pola ini adalah pengenalan pola menunjukkan bahwa stimulus lingkungan yang kita rasakan tidak berupa peristiwa sensorik tunggal tetapi bagian dari pola yang lebih bermakna. Contohnya adalah ketika teman kita menyebutkan kata durian, maka secara langsung kita akan membayangkan bagaimana bentuk durian tersebut. Kemudian yang keempat itu ada perhatian.
Manusia itu adalah makhluk yang suka mengumpulkan informasi, tetapi juga memilih informasi mana yang harus diperhatikan dan mana yang diabaikan. Perhatian itu adalah fokus supaya upaya mental kita pada sensasi atau peristiwa mental. Contohnya, kita hanya fokus mendengarkan pertanyaan dari kelompok lain dan kita mengabaikan ucapan-ucapan di sekitar kita untuk kita dapat mengetahui pertanyaan yang dilontarkan kepada kita ketika presentasi. Kemudian yang kelima itu kesadaran. Manusia mampu menyadari adanya stimulus dan juga peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Di samping itu, seseorang juga mampu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, mengingat, dan merasakan sensasi dalam tubuhnya. Kemudian yang keenam ada memori. Penyimpanan data yang terdeteksi disimpan oleh sistem memori untuk waktu yang lebih singkat atau lebih lama. Contohnya, ketika kita masih ingat di mana rumah teman kita karena informasinya masih tersimpan dalam sistem memori jangka panjang. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa kita memiliki dua jenis memori, eksplisit dan implisit. Memori eksplisit ini melibatkan ingatan sadar akan pengalaman masa lalu dan banyak penelitian yang telah dilakukan di bidang ini. Sedangkan memori implisit melibatkan penyimpanan tanpa kesadaran atau dengan kata lain, kita mempelajari sesuatu dan menyimpannya secara tidak sadar. Contohnya termasuk mempelajari keterampilan yang kompleks seperti mengendarai sepeda. Nah, di slide ini ada 6 lanjutannya. Yang ketujuh ada representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan ini mempelajari bagaimana informasi akan disimbolisasikan dan dikombinasikan dengan hal-hal lain di dalam otak. Kemudian yang ke-8 itu ada imagery atau gambar mewakili representasi mental seseorang dari objek dan peristiwa yang tidak ada di depan orang tersebut. Misalnya, untuk pergi ke suatu tempat, pertama kita membayangkan jalan yang harus diambil. Kemudian yang ke-9 itu ada bahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem komunikasi yang memancarkan pikiran melalui suara ataupun simbol. Selanjutnya ada psikologi perkembangan. Bidang ini adalah akan mempelajari bagaimana struktur kognitif perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Misalnya, kualitas jawaban mengenai rute perjalanan akan berbeda jika yang memberikan jawaban adalah anak usia 5 tahun dibandingkan dengan jawaban mahasiswa. Mahasiswa akan lebih mampu berpikir abstrak dan nalar dibandingkan anak kecil usia 5 tahun. Kemudian selanjutnya ada berpikir dan pembentukan konsep. Berpikir akan menggambarkan proses umum dalam mempertimbangkan suatu isu dalam pikiran, sehingga membentuk representasi mental yang baru. Sedangkan pembentukan konsep ini menunjukkan ketajaman, menentukan sifat umum dari suatu kelompok stimulus tertentu dan menentukan prinsip yang menghubungkan masing-masing sifat tersebut. Yang terakhir atau ke-12 ini ada kecerdasan manusia dan artifisial. Kecerdasan manusia menggambarkan kemampuan seseorang untuk memperoleh, mencari, dan menggunakan informasi secara makna. Kemampuan untuk memahami konsep yang konkret dan juga abstrak, dan kemampuan untuk memahami hubungan antara hal dan konsep. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diberikan kepada mesin atau komputer yang efisiensinya sesuai dengan kinerja kecerdasan manusia. Nah, slide selanjutnya ini ada hubungan psikologi kognitif dengan ilmu-ilmu lainnya. Hasil dari sampingan revolusi kognitif ialah bersatunya para ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu yang berbeda, seperti linguistik, ilmu komputer, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif, untuk menyelidiki topik-topik yang sama. Gabungan para ilmuwan ini berkembang menjadi suatu kekuatan yang akhirnya mengalahkan behaviorisme. Pada masa sekarang ini, ilmu kognitif sangat menekankan pada bidang-bidang interdisipliner. Berikut seperti ilmu komputer, filsafat, psikologi, neuroscience, linguistik, dan antropologi. Dengan sifatnya yang interdisiplin ini, ilmu kognitif dapat diajarkan pada fakultas selain fakultas psikologi. Nah, materi-materi yang saya jelaskan sedikit tadi dapat dibaca lebih lengkapnya pada buku Pengantar Psikologi Kognitif karya Ibu Sri Suparwi, yang kemudian bisa dibaca pada jurnal dengan judul Psikologi Kognitif, suatu kajian proses mental dan pikiran manusia, karya Mafirah Ramadanti beserta kawan-kawannya dari IAIN Bune.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.